Tuhan mau kita memiliki iman yang murni, iman yang jelas, iman yang kuat, nggak luntur, harus jelas. Segala sesuatu itu kalau nggak jelas itu nggak baik, saudara. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kepercayaannya, Om Bobby dan Antonelli. Sungguh bukan suatu kebetulan dan bukan suatu yang pernah saya pikirkan saya boleh melayani tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya akan ceritakan bagian dari, tadi kalau Pak Bobby tanya umurnya nggak tahu, umurnya 45 tahun, saudara. Ya, masih kecil karena dulu pernikahan dini dengan suami saya. Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan membawakan judul khotbah ini tentang ujian. Kenapa kita dalam hidup ini kita selalu ada ujian, pencobaan, pergumulan. Bahkan saat kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus, bahkan saat kita ikut Tuhan Yesus, pencobaan itu lebih sering datang, saudara. Benar atau enggak? Ya. Benar ya. Dulu waktu belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum ikut Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus, rasanya hidup itu aman-aman saja, nyaman, tentram, enggak ada masalah, enak-enak wae, seperti itu ya. Tapi saat kita mau sungguh-sungguh, tapi kok masalahnya datang terus, datang silih berganti. Ya saudara, untuk naik level itu pasti ada ujiannya. Dulu saya masih kecil, TK, nggak pakai ujian, masuk SD. Karena anak TK, anak kanak-kanak. Begitu SD, mau naik dari kelas 1, mau naik kelas 2, ada ujiannya. Sampai kelas 6, ujian untuk naik SMP. SMP ujian untuk naik SMA. SMA harus menghadapi berbagai macam ujian juga untuk menjadi sarjana, mahasiswa dan menjadi sarjana. Saudara, kita harus mengalami ujian. Kenapa kok kita harus mengalami ujian? Yang pasti kita percaya Tuhan mau yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan itu suka menguji kita. Tuhan itu suka dengan respon hati kita. Tuhan mau melihat siapa kita, bagaimana respon hati kita, sikap kita saat tidak ada orang yang tahu kita mengalami ujian. Tuhan itu mau tahu bagaimana respon kita sebenarnya. Sikap hati kita bagaimana, Tuhan mau tahu. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, kita ini pasti akan mengalami ujian. Nah, untuk kita ini bisa menghadapi setiap ujian itu, yang diperlukan pertama, tadi dikatakan kenapa kok kita harus ujian? Dikatakan untuk memiliki iman yang murni, saudara. Yang pertama tadi dikatakan supaya membuktikan kemurnian imanmu. Nah, itu yang awal, yang kita harus tahu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Murni ini apa sih? Murni itu jelas. Murni itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak luntur, sesuatu yang kuat, tidak luntur karena tidak tercampur. Warna putih ya putih. Jangan putih ada nodanya, jadi kelihatan kuning-kuning, atau ada merah-merahnya jadi putihnya nggak jelas, atau ada hitamnya sedikit jadi abu-abu, itu nggak jelas, saudara. Tuhan mau kita memiliki iman yang murni, iman yang jelas, iman yang kuat, nggak luntur, harus jelas. Segala sesuatu itu kalau nggak jelas itu nggak baik, saudara.
Ya, segala sesuatu itu harus jelas. Pandangan mata kita kalau enggak jelas itu juga enggak baik. Jalan bisa nabrak, nyetir mobil bisa nabrak, saudara. Ya kan? Karena enggak jelas. Kepribadian yang tidak jelas juga enggak baik, saudara. Ya kan? Wanita berkepribadian pria, wah ini enggak baik. Ya, enggak baik. Apalagi kalau berkepribadian ganda, ya kan? Ini bahaya sekali, ya. Jadi segala sesuatu itu harus jelas, harus murni. Selama kita hidup di dunia ini, kita mesti memiliki iman yang murni, iman yang jelas, iman yang kuat. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita harus ngerti, hidup ini itu perlombaan. Perlombaan, kita akan diperhadapkan dengan pertandingan-pertandingan iman. Segala kesulitan hidup, segala permasalahan, segala keinginan, kebutuhan, bahkan segala macam tekanan. Kita akan menghadapi semua itu. Untuk itu kita harus memiliki iman yang jelas, iman yang kuat, iman yang murni, yang enggak luntur, yang enggak gampang goyah. Amin. Saudara, iman itu berbeda dengan percaya, saudara. Ikut Tuhan itu jangan cuma asal percaya. Ikut Tuhan itu dikatakan untuk membuktikan kemurnian imanmu, iman yang murni. Jangan cuma asal percaya. Iman dan percaya ini beda. Saudara, contohnya seperti ini. Saya ini haus. Saya percaya kalau saya haus, saya percaya kalau saya minum, haus saya hilang. Saya lapar, saya percaya kalau saya makan, saya kenyang. Tapi yang saya lakukan, saya enggak minum, saya enggak makan. Masih haus enggak? Masih lapar enggak? Tapi kalau beriman, itu bedanya adalah saya melangkah, saya percaya kalau saya haus, saya ambil air, saya minum, saya jadi enggak haus lagi. Dan saya melakukan itu, saya ambil minum, saya ambil air dan saya minum. Haus saya hilang. Saya ambil makanan untuk saya isi perut saya dan saya kenyang. Itu adalah iman. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Amin. Iman tanpa tindakan itu nol. Nah, karena itu ikut Tuhan. Nggak bisa asal ya percaya aja. Nggak cukup, saudara. Percaya dan beriman. Itu yang Tuhan mau. Melangkah dengan pasti. Melangkah dengan jelas. Supaya kita membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Bahkan di dalam 1 Petrus 4, saudara, ayat yang ke-12 dikatakan. Kita buka dulu di Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi yang kedua adalah supaya kita ini menjadi tekun. Kita ikut Tuhan. Kita perlu untuk mempunyai iman yang kuat. Kita perlu untuk tekun. Nah, karena apa tadi saya katakan di awal? Kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pertandingan iman. Karena itu kita harus tekun. Nah, harus kuat. Bahkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, saudara, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara, jadi dikatakan jangan heran akan nyala api siksaan yang datang sebagai ujian. Jadi kita nggak usah bingung, kalau kita ikut Tuhan, kok banyak ujiannya. Kita nggak usah heran lagi. Kenapa kita saat kita mengikut Tuhan Yesus, ada aja. Nggak usah pakai nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nggak usah pakai nyanyi itu, ujian, pencobaan itu datang terus. Rajin dia, nggak pernah absen, ya kan? Datang terus, nggak pernah absen, ya kan, saudara? Jadi kita nggak usah bertanya-tanya lagi, karena itu semua sudah ada tertulis di Alkitab.
Nggak usah heran, ya kan? Nggak usah heran kata Alkitab, ya kan? Kenapa kita nggak usah banyak bertanya? Kenapa kita nggak usah heran? Supaya kita nggak salah fokus. Kalau kita salah fokus, yang kita lihat, yang kita pandang cuman masalah kita, cuman problem kita, cuma ujian kita, persoalan kita. Kita salah fokus, kita nggak lihat Tuhan kita lagi, kita lihatnya masalah terus. Kalau kita lihatnya pandangan kita cuma di masalah terus, kita salah fokus, akhirnya kita bisa salah bertindak, saudara. Kita bisa mengambil langkah kita sendiri, kita bisa mengambil keputusan yang berdasarkan dengan pikiran kita sendiri. Padahal ikut Tuhan, kita harus dipersiapkan. Tadi dikatakan prajurit Allah yang gagah perkasa, berarti harus dipersiapkan menjadi kuat, harus dipersiapkan untuk mengikis segala pikiran-pikiran lama kita. Amin. Tokoh di Alkitab yang paling banyak ujiannya itu adalah Ayub, saudara. Ya kan? Ayub yang paling banyak. Tapi Ayub mengatakan di pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa kita harus memiliki iman yang kuat? Kita harus punya ketekunan supaya kita nggak salah fokus. Kita harus terus mengandalkan Tuhan supaya kita nggak salah fokus tuh, supaya kita nggak salah bertindak. Dan yang ketiga, kenapa kita harus melakukan hal-hal seperti itu? Yang ketiga dibuka di tadi Yakobus 1 ayat yang keempat, dikatakan agar kita menjadi semakin sempurna. Ujian itu membuat kita mempunyai iman yang murni. Ujian itu mengajarkan kita untuk memiliki ketekunan. Ujian itu menjadikan kita supaya kita semakin sempurna. Semakin sempurna gimana? Supaya karakter Kristus itu muncul dalam kehidupan kita. Amin. Kehidupan kita ini diubahkan. Saat kita ditekan, saat kita dikasih ujian, Tuhan mau karakter Kristus yang muncul. Hidup lama kita sudah dimatikan menjadi hidup yang baru. Saudara tahu ulat enggak? Tahu ya, ulat. Ulat itu kalau ada waktunya dia itu menjadi kepompong. Saudara tahu ya, saat dia menjadi kepompong itu kelihatan seperti ulat nggak ada apa-apa, seperti mati. Tetapi yang dirasakan ulat itu saat di dalam kepompong itu rasanya nggak enak, saudara. Mungkin dia merasakan panas sekali, dia merasa nggak bisa bergerak, nggak bisa gerak kanan kiri. Biasanya jalan aja bergoyang, ya kan? Ulat kan jalannya goyang terus, ya kan? Itu nggak bisa gerak sama sekali, diikat. Nah, bahkan panas mungkin. Ulat saat menjadi kepompong tuh nggak enak, saudara. Saat kita ngelihat, kalau kita mau bantu, kasihan ya itu di dalam ngapain tuh si ulat. Mungkin kepanasan. Dibantu aja, disobek supaya ada udara. Disobek, ditiup-tiup gitu ya, supaya nggak kepanasan gitu ulatnya. Tapi ulat itu akan menjadi ulat yang cacat, bahkan mati. Tetapi kalau kita biarkan prosesnya, proses kepompong itu hari berhari ganti hari, terus dia ngalamin nggak enak dalam kepompongnya itu, dalam ikatan kepompong itu yang membuat dia panasan mungkin ya, panas sekali. Tapi saat tiba waktunya, dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Amin, yang bisa terbang. Setiap proses itu mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Proses yang Tuhan izinkan terjadi pada setiap kita, Tuhan mau supaya kita ini didapati Tuhan sempurna, semakin disempurnakan. Karakter Kristus yang ada pada kita. Dulu yang kita nggak sabar
sabar gitu ya. Tapi karena ada ujian yang menuntut kita untuk kita bersabar. Mengajarkan kita untuk terus bertekun. Nah, saudara, akhirnya kita bisa bersabar. Karakter Kristus itu kan salah satunya sabar, penuh kasih. Nah, jadi kita harus tahu, kita harus merespon dengan baik setiap ujian proses yang datang dalam hidup kita, supaya hidup kita ini membuahkan karakter Kristus. Karena Tuhan mau. Kenapa sih kok kita harus mengalami semua itu? Karena Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kita diciptakan Allah segambar. Dan Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Gak cuman rupanya, tapi karakter kita. Itu yang akan menarik. Rupa Allah itu muncul dalam kehidupan kita. Orang melihat kita bukan melihat hantu, tapi melihat Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi karena itu Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus. Karakter Allah yang penuh kasih, mau mengampuni, terus bersyukur, mau memberkati, dan jangan jahat, saudara. Jangan jahat. Jangan jahat. Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi saudara, saat kita mengalami proses, saudara ingat, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Hati-hati, jangan sampai kita doa, tapi Tuhan gak dengar. Karena apa? Ada niat jahat. Nah, tapi mertuaku ini jahat sama aku, bencekno. Ceriwis, cerewet sekali. Jadi saudara kalau ada yang punya mertua yang jahat, jangan dicekik, saudara. Tapi didoakan, terus dihormati sampai Tuhan ubahkan. Amin. Amin. Jangan jahat. Jangan jahat. Ya. Cobaan dan ujian itu juga adalah salah satu menjadi guru yang terbaik untuk setiap kita. Supaya apa? Supaya kita ini bisa belajar berbuat menjadi lebih baik lagi. Karena dari pengalaman ujian yang kita kerjakan, kita sudah lulus. Nah, akhirnya kita lulus, kita punya pengalaman. Supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Dulu saudara, sebelum saya menggembalakan di Kota Malang, dulu itu pernah kami berdua dipercaya menjadi koordinator gembala, maksudnya gembala cabang di Kota Blitar, saudara. Di situ mayoritas jemaatnya itu banyak perempuannya. Tapi perempuan, kalau di sini saya percaya perempuan yang sudah dimenangkan. Amin. Kalau di sana dulu di Blitar banyak perempuan yang masih kepahitan dengan suaminya. Suaminya hilang, diambil orang. Jadi banyak wanita-wanita yang sakit, dalam tanda kutip, sakit hatinya, sakit jiwanya. Nah, tapi saya dulu juga bertanya, kenapa kok kami berdua yang disuruh? Kami berdua hanya cuma taat aja. Hati kami nggak ada di Blitar, tapi ya karena disuruh dengan gembala untuk menggembalakan cabang di situ, akhirnya kami cuma taat. Nah, hati kami nggak ada di situ, tapi kami taat. Kita bertanya-tanya, kenapa ya kok harus kita? Ternyata saudara, saya baru paham. Jemaatnya banyak yang wanita sakit hati karena pria. Dulu saya pernah punya pengalaman tentang rumah tangga. Mereka adalah
wanita-wanita yang rumah tangganya amburadul. Nah, waktu saya mengalami proses dari Tuhan tentang didikan Tuhan dalam rumah tangga, ternyata itu untuk membekali saya, untuk menjadi guru saya. Oh, ternyata saya dikasih Tuhan, dibekali Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk saya menghadapi tante-tante yang saat itu sedang sakit hati. Banyak sekali, mayoritas rata-rata. Di sini nggak ada. Amin. Di sini nggak ada. Amin. Beri kemuliaan Tuhan dulu. Saudara, jadi setiap persoalan datang itu pasti ada maksud Tuhan. Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Tuhan mau mempersiapkan kita supaya karakter kita disempurnakan. Nah, dulu punya mertua jahat, tapi nggak tak cekek, tak doakan. Nah, akhirnya saya punya pengalaman. Oh, besok-besok kalau saya jadi mertua, aku jangan jahat. Nah, besok-besok kalau aku jadi mertua yang baik, yang bijaksana. Nah, amin. Setiap permasalahan itu ada maksud Tuhan. Saudara, karena masih ada waktu saudara, saya kasih contoh perumpamaan saudara. Saya tuh karena COVID kemarin banyak sekali acara-acara gereja dipusatkan di rumah saya untuk ibadah online. Nah, karena dipusatkan banyak dilakukan di rumah saya, banyak orang-orang gereja. Akhirnya saya ini sering bikin kue untuk orang-orang gereja. Saya bikin roti, saudara. Nah, oven saya ini oven yang biasa, oven yang bukan digital. Jadi apinya harus saya setel sendiri. Nah, adonan roti itu saat dimasukkan di dalam oven itu panas, saudara. Saya aja kalau masukkan cepat-cepat karena kepanasan. Nanti kalau kepanasan bisa gosong, muka juga nggak bagus. Nah, seperti itu. Kelamaan ngangkat juga kepanasan tangan saya. Nah, adonan roti harus saya masukkan di oven yang panas. Nah, saudara, dipanaskan di dalam oven itu nggak enak. Tapi saya harus melihat karena oven saya bukan oven digital yang tidak ada timernya, yang nggak ada suhunya. Saya harus ngontrol sendiri. Nah, saya akan terus mondar-mandir, saya ngelihat rotiku gimana. Karena nanti tiba-tiba api oven saya itu bisa mati sendiri. Kadang bisa nyalanya gede sendiri, tiba-tiba mati sendiri. Itu oven saya. Jadi kalau saat tiba-tiba saya ke kamar mandi, tiba-tiba mati. Aduh, gimana ini Tuhan? Saya berbahasa roh Tuhan, tolong Tuhan supaya rotinya jadi seperti itu. Nanti mau dimakan anak-anak gereja, masa dikasih roti bantet seperti itu ya. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Rotinya selalu jadi, saudara. Amin. Saudara, sebentar dulu ditahan. Terlalu bersemangat. Saat itu, saudara, begitu saya tahu ada yang nggak beres dengan api dalam oven saya akhirnya nggak berani ninggal oven, saudara. Mata saya tertuju sama oven itu. Saya pantengin terus. Saya lihat apinya nyala apa enggak. Karena itu ketutup dengan kayak tutupannya kompor gitu. Jadi apinya harus dilihat, dibuka nggak berani. Nanti suhunya berkurang, terus mati enggak, loh kok mengecil, tak gedein lagi. Loh, tiba-tiba gede, apinya bisa gede, harus dikecilin sendiri. Nah, mata saya selalu tertuju sama roti. Nah, begitu tercium aroma roti yang wangi, rotinya jadi bulat, gede, mengembang.
matangnya bagus, langsung saya angkat. Saudara, saat setiap kita mengalami proses, enggak kuat Tuhan, panas, enggak kuat Tuhan, enggak kuat, nangis terus. Sebenarnya mata Tuhan tidak pernah berhenti memandang. Tidak pernah mata Tuhan noleh ke kanan, noleh ke kiri, enggak. Tapi fokus mandang pada engkau. Tangannya siap menarik engkau saat ternyata engkau sudah waktunya untuk matang, waktunya untuk diambil. Tangan Tuhan sudah tersedia, siap sedia menarik engkau. Amin. Dan saudara, yang terakhir, ujian itu untuk apa? 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Saudara, yang terakhir adalah agar kita mendapatkan upah yang benar. Amin. Untuk mendapatkan upah, dikatakan jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tahan uji itu harus melewati ketekunan, harus melewati kesabaran, harus melewati proses waktu. Nah, bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 6 dikatakan tadi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, dikatakan kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan seketika. Seketika ini artinya apa, saudara? Seketika itu cuman sesaat saja. Sesaat saja, bukan selama-lamanya. Amin. Seketika, seketika itu, sesaat itu, sesaat saja, enggak selama-lamanya, ya kan? Sudah dikatakan jelas, seketika harus berduka cita. Berarti cuman sesaat saja engkau berduka cita. Amin. Enggak selama-lamanya, ada batas waktunya. Jadi bertahanlah, percayalah, dan bersukacitalah. Karena Tuhan siap memberi upah pada setiap kita. Amin. Jadi kita harus tekun. Kita perlu iman yang kuat. Karena pencobaan, ujian yang kita alami itu cuma seketika. Kita harus kuat. Miliki iman yang murni, iman yang kuat, iman yang jelas. Miliki ketekunan. Karena yang kita alami cuma seketika. Bukan selama-lamanya. Seketika itu aja kita ngalamin ujian. Setelah itu lulus. Amin. Setelah itu lulus. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6b. Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan siang ini dengan kesimpulan melalui kesaksian hidup saya sendiri, saudara. Latar belakang saya ini bukan dari agama Kristen. Saya bukan dari keluarga Kristen, saudara. Dulu sebelum ikut Tuhan, saya waktu masih kecil menjadi anak paling kecil dari orang tua saya. Saya ini adalah seorang anak kesayangannya papa saya. Gak pernah dimarahin sama papa. Bahkan papa saya ini perokok berat. Tapi saya ngomongin papa saya cukup sekali. Pak, papa sayang sama, panggilan saya itu Niklan. Niklan, loh ya sayang, anaknya kok.
Papa kalau sayang Niklan, Papa harus berhenti ngerokok. Loh, lah kenapa? Ya itu nggak baik, Pak. Nanti Papa bisa mati. Nah, saya tuh ngomong seperti itu waktu masih kecil. Lah terus ini gimana? Rokoknya Papa ada di tangan, Papa lagi ngerokok. Ya ini nggak apa-apa, diselesaikan. Tapi setelah itu jangan ngerokok lagi, Pak. Cuman sekali itu. Karena Papa saya ini sangat sayang sama saya. Besoknya kerja di gudang, berbeda dengan rumah. Dia mau ngambil rokok, saudara. Tapi tiba-tiba ingat dengan anak kesayangannya saya. Oh, sudah janji sama anakku gak boleh ngerokok lagi. Nah, Papa saya gak mau ngerokok, akhirnya gak ngerokok. Benar-benar berhenti sampai Papa saya dipanggil Tuhan, dia sudah putus rokok, saudara. Nah, tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus. Jadi cerita yang berbeda, saudara. Yang dulu saya adalah anak kesayangan, tidak pernah dimarahin, menjadi seorang anak yang selalu dilarang, selalu dikekang, selalu dimarahin, dan selalu dimaki oleh papa saya. Bahkan saya ke gereja pun gak boleh, sampai saya harus sembunyi-sembunyi. Tetapi itu gak membuat saya jera untuk ke gereja. Saya gak membuat saya jera untuk ke gereja. Ternyata saya baru tahu alasannya. Ini menjawab pertanyaan Om Bobi yang tadi, Ana Wahyuni kenapa menjadi Ana Hardianto. Karena ternyata saudara, papa saya itu seperti kalau keluarga saya ini punya agama. Agamanya itu kejawen. Jadi kalau di Kristen, papa saya itu seperti Om Bobi, gembala sidang yang sudah senior. Dan waktu mama saya ini hamil saya, dia kalau di Kristen tuh dinubuatkan dengan yang pemimpin utama pendiri agama kejawen itu. Kalau papa saya bilang itu mendapatkan wahyu, wangsit. Nah, bahwa anak yang dikandung ini yang bisa besarin meneruskan agamanya papa saya. Nah, tapi ternyata anaknya malah jadi Kristen. Nah, papa saya jadi kecewa, emosi, makanya sering dimarahin, sering dilarang, sering dimaki. Saya dulu nggak paham alasannya. Kenapa yang lain boleh, kenapa saya enggak? Tapi ternyata karena itu papa kasih nama kamu Ana Wahyuni, karena mendapatkan wahyu. Nah, tapi begitu saya tahu, itu alasannya. Ternyata seperti itu. Jadi saya memilih setelah menikah ikut aja pakai nama suami. Seperti itu saudara. Jadi saat itu saya sering dimarahin, dimaki, tetapi saya tidak jera untuk ke gereja. Saya meskipun harus sembunyi-sembunyi pun saya tetap suka ke gereja. Dan akhirnya saya diajar untuk mendoakan keluarga saya, orang tua saya. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, papa mama saya belum percaya Tuhan. Tapi nenek saya mau meninggal. Dari papa meskipun dari mama, nenek dari papa dan mama mau meninggal, terima Tuhan Yesus dulu. Itu luar biasa saudara. Karena dulu saya pikir kalau satu orang dalam keluarga diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan, saya pikir nggak termasuk nenek-nenek. Ternyata itu include saudara. Include. Nenek kakek yang masih hidup pasti diselamatkan. Amin. Dan akhirnya saudara, hari berganti, tahun berganti, terus saya berdoa. Ujian cobaan jangan dipikir berhenti, nggak pernah absen, hadir terus, rajin, ya kan? Tapi saya terus berdoa untuk orang tua saya, sampai akhirnya papa saya meninggal juga sudah terima Tuhan Yesus. Mama saya mau meninggal juga sudah terima Tuhan Yesus.
Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.